Baik, saya akan memulai pembahasan soal komposisi matriks transformasi geometri untuk soal medium. Yang pertama, bayangan segitiga ABC dengan titik koordinat A 2,1, B 6,1, C 5,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y kemudian dilanjutkan rotasi R dari titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Jadi pada intinya soal ini meminta kita untuk mencari bayangan dari setiap titiknya. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah menggunakan sifat perkalian transformasi matriks komposisi seperti yang sudah dijelaskan Ronald tadi. X-aksen, Y-aksen sama dengan transformasi 2 komposisi transformasi 1 dikali matriks XY. Kita menentukan matriks T1 dan T2-nya terlebih dahulu. Untuk matriks T1, pertama-tama dia direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian matriks transformasi T2 dengan rotasi R. Maka akan menimbulkan matriks transformasi sebagai berikut. Lalu kita masukkan kepada formula atau rumus yang sudah dijelaskan tadi. Kita kalikan X-aksen, Y-aksen sama dengan matriks 0, min 1, 1, 0 dikali matriks min 1, 0, 0, 1. Kemudian dikali titik 2, 1. Maka itu akan menghasilkan matriks 0, min 1, 1, 0. Lalu dikalikan matriks 2, 1 akan menghasilkan X-aksen, Y-aksen yaitu titik min 1, min 2. Lalu untuk titik B yaitu 6,1 kita menggunakan cara yang sama. Kita akan mendapat titik X-aksen, Y-aksen yaitu min 1 dan min 6. Begitu pula dengan titik C, yaitu 5,3, mohon maaf, itu akan menghasilkan juga dengan cara yang sama. Kita kalikan dulu matriks transformasi T1 dan T2-nya. T2 kali T1, maka akan menghasilkan titik min 3, min 5. Maka dapat disimpulkan titik A aksen adalah min 1, min 2, B aksen adalah min 1, min 6, dan C aksen adalah min 3, min 5. Kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Diketahui T1 adalah transformasi rotasi R dengan titik pusat rotasi yaitu 1,2 sebesar min 90 derajat dan T2 adalah transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika koordinat bayangan A oleh transformasi T2 komposisi 1, komposisi T1 adalah eh, itu sebenarnya adalah 2,6, tapi mungkin belum terganti di slide-nya, mohon maaf Pak. Maka koordinat titik A mula-mula adalah sebenarnya konsep soal ini sama juga seperti soal yang pertama. Matriks pertama-tama dia dirotasikan dengan titik pusat 1,2 min 90 derajat, maka matriks transformasi T1-nya adalah 0, 1, min 1, 0. Karena cos 90, sin min 90, eh, sin min 90, dan cos min 90. Maka akan menghasilkan matriks 0, 1, min 1, 0. Dan T2 adalah matriks transformasi terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu 0, min 1, min 1, 0. Lalu kita kalikan matriks transformasi T2 dengan T1, lalu dikalikan X min A, Y min B, ditambah A, matriks AB. Kenapa X dikurang A, Y dikurang B? Karena tadi titik awalnya adalah 1,2, bukan 0,0. Makanya harus dikurang X min A, dikali matriks X min A, Y min B. Lalu kita masukkan sesuai rumus, maka kita sudah mengetahui tadi X-aksen, Y-aksennya adalah 2 min 6. Maka kita kalikan terlebih dahulu matriks T1 dikali X min A, Y min B ditambah 1 matriks 1, 2, maka akan menghasilkan matriks Y min 1 min X tambah 3.
Lalu matriks ini akan dikalikan lagi dengan matriks 0, min 1, min 1, 0, akan menghasilkan matriks X min 3, min Y tambah 1. Maka akan dihasilkan X adalah 5 dan Y adalah 7. Jadi koordinat titik A mula-mula adalah 5,7. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Bayangan dari persamaan X min 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 25 setelah dilatasi terhadap titik P terhadap pusat 0,0 dan skala dilatasi yaitu min 2, kemudian direfleksi terhadap garis Y sama dengan X adalah pertama kita juga perlu menentukan matriks transformasinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah matriks dilatasi terhadap pusat 0,0 K min 2 yaitu akan menghasilkan matriks T 1 min 2 0 0, min 2, dan matriks T2 yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, itu akan menghasilkan matriks transformasi 2, 0, 1, 1, 0. Lalu kita kalikan matriks transformasi yang kedua dikali matriks transformasi pertama. Lalu setelah itu kita akan kalikan dengan X min A, Y min B. Namun karena A dan B-nya adalah 0, maka ini akan hanya menjadi X dan Y saja. Lalu kita kalikan matriksnya seperti biasa, matriks transformasi 2 dikali matriks transformasi 1 akan menghasilkan matriks 0, min 2, min 2, 0, lalu dikalikan dengan X, Y menghasilkan matriks min 2Y, min 2X. Maka kita dapat melihat bahwa X aksen adalah min 2Y, sehingga Y adalah min X aksen per 2. Dan Y aksen adalah min 2X, sehingga X sama dengan min Y aksen per 2. Lalu kita simpan dulu kesimpulan itu. Nanti kesimpulan itu akan kita gunakan untuk memasukkan ke persamaannya. Jadi, hal yang perlu kita lakukan adalah substitusi setiap nilai X dan nilai Y yang ada, kemudian lakukan operasi pengkuadratan seperti biasa, maka setelah dihitung hasilnya akan mendapatkan persamaan lingkaran yang baru yaitu X min 4 kuadrat ditambah Y tambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Maka persamaan lingkaran setelah dilatasi dan kemudian direfleksi adalah X min 4 kuadrat ditambah Y ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Carilah bayangan dari lingkaran C sama dengan X kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4 didilatasi oleh titik P 3,2 N dengan skala dilatasinya itu adalah 4. Dengan pusat yang sama, kemudian direfleksi terhadap Y, garis Y sama dengan min X. Setelah itu dirotasikan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam. Maka yang perlu kita lakukan adalah sama, yaitu menguraikan setiap matriks transformasinya, yaitu kita harus menentukan dulu matriks transformasi 1, 2, dan 3-nya. Matriks transformasi 1 adalah 4, 0, 0, 4. Ini adalah matriks dilatasinya. Lalu matriks transformasi 2 adalah matriks terhadap refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu akan menghasilkan matriks 0, min 1, min 1, 0. Kemudian dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, artinya negatif 90 derajat. Atau kalau bisa kita ubah, itu akan sama saja hasilnya dengan 270 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka akan menghasilkan matriks cos 270 derajat, min sin 270 derajat, sin 270 derajat, dan cos 27 derajat. Maka jika kita masukkan hasil sin dan cosnya akan menghasilkan matriks 0, 1, min 1, 0. Lalu seperti biasanya kita harus mengalihkan dulu matriks transformasi 3 komposisi T2 komposisi T1-nya. Kita kalikan, lalu nanti kita kalikan dengan matriks X min 3, Y min 2. Sekali lagi, dikarenakan dilatasinya melalui titik pusat dilatasinya adalah 3 dan 2, sehingga X aksen dan Y aksennya pun harus dikurangkan 3 dan 2, dan X-nya pun harus dikurangkan dengan 3 dan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita lakukan perhitungan seperti biasa. Akan didapatkan matriks X aksen min 3, Y aksen min 2 itu akan sama dengan matriks
min 4X tambah 12, 4Y dikurang 8. Maka kita lakukan kita ubah dari X aksen menjadi X, yaitu X akan sama saja dengan X aksen min 15/4, dan Y akan sama dengan Y aksen ditambah 6/4. Sama seperti soal-soal yang sebelumnya, kita tinggal mensubstitusikan nilai X dan Y yang telah diperoleh ke dalam setiap variabel X dan Y pada persamaan lingkarannya. Maka kita mensubstitusikan X aksen min 15/4 kuadrat ditambah Y aksen min 2/4 kuadrat. Ini langsung dikurangkan sama 2 tadi, karena hasil di sini adalah Y aksen tambah 6/4 dikurang 2, maka hasilnya Y aksen min 2 kurang per 4, lalu dikuadratkan. Maka kita hitung hasil kuadratnya seperti biasa, sebenarnya akan didapatkan variabel hasil pecahan per 4. Tetapi pecahannya ini nanti akan per 16. Nanti pecahan per 16-nya ini akan kita kalikan dengan 4 sehingga menghasilkan 64. Maka dapat dihasilkan matrik persamaan lingkaran setelah eh, transformasinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 30X min 4Y tambah 165 sama dengan 0. Jadi itulah pembahasan soal dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih.